Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Konten. Di sini kita ada surat pemberitahuan pengiriman barang, surat pengaduan, surat penyelesaiannya, surat penangguhan pembayaran, dan surat tagihan. Yang pertama, surat pemberitahuan pengiriman barang. Pengertian. Pengertian surat pemberitahuan pengiriman barang sendiri adalah surat yang dibuat oleh penjual kepada pembeli yang bertujuan untuk memberitahukan bahwa barang yang dipesan telah dikirimkan dan akan segera sampai di tempat yang disepakati. Surat pemberitahuan pengiriman barang diterima lebih dulu ini juga berfungsi agar pihak penjual bisa mengetahui kedatangan barang yang dipesan sehingga nantinya ia bisa langsung melakukan pengecekan terhadap barang yang dipesan tersebut. Jenis surat pemberitahuan pengiriman barang itu surat niaga dibuat secara resmi dengan bahasa baku dan ketentuan penulisan surat yang baik. Surat niaga menggunakan kata-kata yang baik dan persuasif untuk menarik perhatian, menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan mudah dimengerti. Struktur surat pemberitahuan pengiriman barang. 1. Adanya kop surat yang mencantumkan nama dan logo instansi yang menerbitkan surat. 2. Tanggal dan tempat dibuatnya surat tersebut. 3. Isi surat yang menuliskan secara jelas waktu, tempat, dan tujuan dibuatnya surat pemberitahuan. 4. Ada penutup. Bentuk surat pemberitahuan pengiriman barang yaitu semi-block style. Jenis lipatan surat pemberitahuan pengiriman barang yaitu French fold atau lipatan Prancis. Dan yang terakhir jenis amplop yaitu sampul surat atau komersial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Yang kedua, surat pengaduan. Untuk pengertiannya, surat pengaduan atau keluhan adalah surat yang diajukan apabila pemesan tidak puas dengan barang yang dipesannya. Hal ini tergantung pada alasan yang dikemukakan pihak pemesan atau pembeli. Biasanya penjual hanya memenuhi sebagian tuntutan tersebut. Untuk jenis suratnya, surat pengaduan termasuk dalam surat resmi, sehingga harus dibuat dengan menggunakan tata bahasa yang sesuai. Untuk bahasa suratnya, karena termasuk dalam surat resmi, maka penulisannya pun harus menggunakan bahasa yang formal dengan tujuan yang jelas. Jenis pengaduan yang pertama, nama atau jenis barang yang dikirimkan tidak sama dengan yang dipesan. Yang kedua, barang yang dikirimkan rusak sehingga harus diganti atau diberi potongan harga. Yang ketiga, kualitas barang yang dikirimkan tidak sama dengan yang diperlihatkan pada sampel atau contoh barang. Yang keempat, keterlambatan dalam pengiriman barang yang dipesan. Akibatnya pemesan meminta potongan harga. Jumlah barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang dipesan sehingga perlu dikurangi atau ditambah. Format struktur surat pengaduan. Dalam pembuatan surat pengaduan, penting untuk memperhatikan susunannya, karena sifatnya merupakan surat resmi. Berikut susunan pada surat pengaduan. Yang pertama, kop surat sebagai header atau kepala surat. Yang kedua, lokasi dan tanggal surat diterbitkan. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, menyebutkan perihal dibuatnya surat pengaduan. Yang kelima, menambahkan lampiran apabila diperlukan. Yang keenam, alamat penerima. Yang ketujuh, isi surat yang mencakup penjelasan secara detail. Yang kedelapan, tanda tangan untuk menunjukkan keabsahan dari surat. Untuk bentuk surat pengaduan itu block style, jenis lipatannya accordion fold, jenis amplopnya sampul surat bisnis.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Surat penyelesaian. Pengertian surat penyelesaian. Apa itu surat penyelesaian klaim? Surat penyelesaian klaim yaitu surat yang dibuat oleh penjual untuk mengantisipasi tuntutan dari pembeli atas barang yang dikirim. Apa yang harus dilakukan jika terjadi sebuah klaim? 1. Menyelidiki kebenaran tuntutan. 2. Tidak emosional. 3. Apabila kesalahan berada pada pihak penjual, sebaiknya selesaikan secara musyawarah. 4. Kalau tidak benar, penjual perlu memberikan penjelasan yang benar dan tepat kepada pembeli. Beberapa hal yang harus dicantumkan dalam surat klaim. 1. Penjual mengakui kesalahan tersebut. 2. Penjual akan mengklarifikasi tuntutan tersebut. Cara menyusun surat penyelesaian klaim. 1. Ada hal jawaban klaim. 2. Alinea pembuka menyampaikan informasi bahwa surat klaim telah diterima dan menyebutkan nomor dan tanggal surat tersebut. 3. Alinea isi atau tubuh berisi informasi yang menyampaikan tanggapan antara lain A. Kalau mengakui kesalahan, ungkapan pengakuan kesalahan dan permintaan maaf atau menawar dengan kesediaan akan menanggung sebagian dan memberikan penjelasan tentang alasan. Misalnya, setelah diteliti, ternyata kesalahan pengiriman barang ada di pihak kami. Kami minta maaf dan tuntutan kami terima. Kami akan segera menyelesaikannya. Terima kasih atas pengertian saudara. B. Kalau menolak, berikan penjelasan alasan penolakan klaim dengan jelas bila perlu disertai bukti. Misalnya, setelah kami teliti, ternyata kesalahan bukan ada pada pihak kami. Kami telah melakukan pengepakan barang dan pengiriman sesuai aturan. Namun, pegawai saudara kurang berhati-hati dalam melakukan pembongkaran. Oleh karena itu, kami berpendapat kerusakan barang bukan menjadi tanggung jawab kami. C. Kalau salah alamat, sebutkan instansi mana yang bertanggung jawab. Bila memungkinkan, berikan penjelasan bahwa siap membantu pengurusannya. Misalnya, setelah kami melakukan pengecekan, ternyata kesalahan terjadi pada proses pengiriman barang oleh Biro Jasa JNE. Oleh karena itu, kami persilakan saudara menghubungi pihak JNE dengan nomor telepon sebagai berikut. 4. Alinea penutup. Dapat berupa ungkapan permintaan maaf, pengertian, dan kesediaan memenuhi tuntutan. Jenis surat. Surat penyelesaian klaim merupakan jenis surat resmi, oleh karena itu bahasa yang digunakan pun harus menggunakan bahasa yang formal dengan tujuan yang jelas. Struktur surat penyelesaian klaim. 1. Kop surat, 2. Nomor surat, 3. Lampiran, 4. Perihal, 5. Tanggal surat, 6. Alamat surat, 7. Salam pembuka, 8. Isi surat, seperti pendahuluan, inti, dan penutup, 9. Salam penutup, 10. Tanda tangan pengirim surat, dan 11. Jabatan pengirim surat. Bentuk surat, block style, jenis lipatan, French fold. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Surat penangguhan pembayaran. Selanjutnya, pengertiannya, surat penangguhan pembayaran adalah surat yang dibuat oleh pembeli kepada penjual dengan maksud menyampaikan ketidakmampuan melakukan pembayaran sesuai perjanjian. Tujuannya sebagai konfirmasi dan permohonan perpanjangan waktu untuk pembayaran barang atau jasa di mana penerima belum sanggup memenuhi permintaan penjual. Alasan mengajukannya, yang pertama itu melambungnya harga-harga yang tinggi secara signifikan. Yang kedua ada faktor alam, dan yang ketiga ada musibah dan hal tak terduga lainnya. Hal-hal yang perlu dituliskan, yang pertama itu ada transaksi, harga, dan jatuh tempo pembayaran.
Yang kedua, ada permohonan maaf atas penangguhan. Yang ketiga, ada alasan penangguhan. Yang keempat, janji pembayaran yang dilakukan. Fungsi surat penangguhan pembayaran, yang pertama ada permohonan maaf karena belum dapat membayar dengan waktu yang telah. Udah? Lanjut. Fungsi surat penangguhan pembayaran, yang pertama ada permohonan maaf karena belum dapat membayar dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, berfungsi sebagai surat penundaan dan konfirmasi agar tidak dikenakan surat penagihan oleh penjual. Dalam segi bahasa, gunakan bahasa yang jelas dan baik untuk menjelaskan kenapa meminta penangguhan pembayaran. Bentuk suratnya itu bentuk official style. Jenis amplopnya menggunakan amplop yang panjang karena panjangnya lipatan ini melebihi ukuran amplop yang biasanya atau pendek. Jenis lipatannya baronial fold. Format suratnya yang pertama ada kop surat sesuai perusahaan, yang kedua tanggal pembuatan surat, yang ketiga nomor registrasi surat keluar, yang keempat ada perihal, yang kelima pihak yang ditujukan, yang keenam salam pembuka, yang ketujuh badan surat. Yang A, pembuka berisi perihal surat dibuat, yang B, alasan penangguhan, yang C, permohonan yang ingin disampaikan, misalnya tanggal pembayaran atau pembuatan perjanjian baru. Yang kedelapan, ada tanda tangan penutup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ada surat tagihan. Pengertian surat tagihan. Surat penagihan adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pemilik usaha kepada pelanggannya. Tujuan dibuatnya surat tagihan pembayaran agar pelanggan melakukan pembayaran atas barang yang telah diberi namun belum dibayar oleh pembelinya. Yang kedua ada jenis suratnya. Yang pertama surat tagihan pajak atau STP. Yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar SKPKB. Yang ketiga ada surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil SKPN. Yang kelima, ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKTBT. Selanjutnya bentuk suratnya block style. Jenis lipatannya accordion fold. Jenis amplopnya sampul surat bisnis. Terima kasih. Selanjutnya akan ditutup dengan teman saya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.